Halo para wibu bawa bawang, ketemu lagi di channel Nacha. Di bulan Ramadan penuh berkah ini, gue mau nemenin kalian selama sebulan full dengan konten game dan juga anime. Kali ini gue ingin bahas 10 rekomendasi anime Spring 2024. Sebelum video dimulai, jangan lupa kalian subscribe dan juga like videonya ya. Langsung aja ke pembahasan videonya. Kaiju 8 Go atau enggak Kaiju nomor 8, monster mengerikan mirip Godzilla yang disebut Kaiju telah muncul di Jepang selama bertahun-tahun. Untuk memerangi makhluk-makhluk ini, sebuah militer elit yang dikenal sebagai korps pertahanan mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk melindungi warga sipil. Setelah makhluk itu terbunuh, para penyapu yang bekerja di bawah perusahaan pembersih kaiju profesional akan membuang sisa-sisanya. Kafka Hibino, seorang pria berusia 32 tahun, ya intinya dia nggak puas sebagai tukang bersih-bersih. Sejak usia muda, ia bercita-cita untuk bergabung dengan korps pertahanan dan membunuh kaiju untuk mencari duit. Namun setelah beberapa kali gagal, dia menyerah pada mimpinya dan pasrah pada pekerjaan biasa-biasa saja, yaitu sebagai tukang bersih-bersih. Namun demikian, ketika seorang rekrutan baru berusia 18 tahun yang ambisius bernama Leno Ichikawa bergabung dengan tim kebersihannya, Kafka sekali lagi teringat akan keinginannya untuk bergabung dengan militer. Anime ini digarap sama studio production IG, ada pokoknya. Maoka Koko no Retousei season ketiga, sebuah kisah yang berlatar di masa depan di mana sihir adalah teknologi yang dikuasai oleh manusia. Cerita ini mengikuti perjalanan Tatsuya dan Miyuki Shiba, dua saudara kembar yang mendaftar di sekolah menengah tinggi keajaiban pertama, sebuah sekolah elit yang mengkhususkan diri dalam pelatihan pesulap dan teknisi sihir. Tatsuya Shiba, sang protagonis, adalah seorang siswa yang memasuki sekolah dengan peringkat rendah karena kemampuan sihirnya yang rendah. Meskipun begitu, dia memiliki kecerdasan dan keterampilan teknis yang luar biasa. Miyuki Shiba, adiknya yang lebih muda, adalah seorang pesulap yang sangat berbakat dan diakui sebagai salah satu yang terbaik di sekolah. Anime ini digarap oleh Studio 8-bit. Gue saranin nonton ini anime dari season 1 dulu cuy. Eurocamp season ketiga. Eurocamp adalah sebuah cerita yang mengikuti perjalanan sekelompok gadis SMA yang menjelajahi dunia kemah di Jepang. Cerita ini mengisahkan petualangan mereka yang penuh dengan kehangatan, persahabatan, keindahan alam, dan petualangan yang mengasyikkan. Kisah dimulai ketika Rin Shima, seorang siswi SMA yang gemar berkemah sendirian, bertemu dengan seorang gadis bernama Nadeshiko Kagamihara yang baru saja pindah ke kota tempat tinggalnya. Meskipun awalnya Rin terlihat agak tertutup, dia akhirnya setuju untuk mengajari Nadeshiko cara berkemah. Anime ini chill banget cuy, bertema pertemanan dan keindahan alam, seperti anime sebelumnya diproduksi sama Studio 8-bit. Mushoku Tensei 2 Isekai Itara Honki Desu Part 2, mungkin itu cara penyebutannya ya. Mengisahkan tentang seorang pria berusia 34 tahun bernama Rudeus Greyrat yang terbunuh dalam suatu kecelakaan tetapi bereinkarnasi ke dunia fantasi sebagai bayi bernama Rudeus dalam keluarga bangsawan Greyrat. Dengan ingatan masa lalunya masih utuh, Rudeus berjanji untuk memulai hidupnya lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Rudeus tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan memiliki bakat dalam sihir. Meskipun masih mempertahankan sifat-sifat dari kehidupan masa lalunya, dia mendapatkan mentor dalam bentuk Roxy Miguardia, seorang penyihir yang juga merupakan mantan murid dari keluarga Greyrat. Di bawah bimbingan Roxy, Rudeus mengembangkan keterampilan sihirnya dan menemukan potensinya yang sebenarnya. Tonton dari season 1 dulu ya, biar nyambung alurnya. Digarap sama Studio Bind. Maugakuen no Futeki Gousha 2 Part 2 dimulai dengan kembalinya Anos Voldigot yang sering nyabu ke dunia yang berubah setelah 1000 tahun dia tertidur. Anos memulai petualangan barunya di Akademi St. Vladimir, tempat di mana para calon Raja Iblis belajar dan bersaing untuk menjadi yang terkuat. Namun, Anos tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar murid lainnya karena klaimnya yang besar. Meskipun demikian, dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia adalah Raja Iblis yang sesungguhnya. Di sekolah, Anos bertemu dengan Misha Necron, seorang gadis yang memiliki kemiripan dengan sahabat lamanya, Sasha Necron, yang diketahui telah menjadi pusaka iblis yang kuat. Anos kemudian mengungkapkan bahwa Misha sebenarnya adalah reinkarnasi dari Sasha yang telah dia temui sebelumnya. Meskipun Misha tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, memutuskan untuk melindungi Misha dan mengungkapkan kebenaran tentang identitasnya kepada teman-teman mereka. Digarap oleh Studio Silverlink, dan gue saranin lagi kalian nonton dari season pertamanya. Di Spring 2024 ini banyak banget anime isekai, dan yang keenam adalah Tensei Shitara Slime Dataken season ketiga. Ini isekai kesukaan gue coy, akhirnya muncul season ketiganya. Satoru Mikami adalah seorang pria berusia 37 tahun yang meninggal secara tragis setelah diserang oleh seorang perampok. Namun kematian itu bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya.
Dia terbangun kembali di dunia fantasi yang berbeda sebagai slime, makhluk lendir yang lembut dan fleksibel. Awalnya bingung dengan situasinya yang baru, Rimuru kemudian menyadari bahwa dia mendapatkan kemampuan untuk memerintah dan mengontrol segala sesuatu yang terkait dengan lendir. Dengan kekuatan barunya, Rimuru memulai petualangan di dunia yang asing baginya. Dia bertemu dengan berbagai makhluk, mulai dari para goblin hingga monster-monster legendaris. Digarap oleh Studio 8-bit, kayak FF pokoknya ada. Boku no Hero Academia season ke-7. Gue taruh di nomor 7 karena memasuki season ke-7 di dunia dimana hampir semua orang memiliki kekuatan super yang disebut quirks. Menjadi seorang pahlawan super adalah cita-cita yang sangat diidamkan. Izuku Midoriya seorang anak laki-laki yang hidup di dunia dimana dia satu-satunya yang tidak memiliki kekuatan quirk. Bercita-cita menjadi pahlawan super terhebat. Meskipun demikian, dia tidak pernah kehilangan harapan untuk mengikuti jejak idolanya, All Might, pahlawan nomor 1 yang paling dihormati di dunia. Namun kehidupan Izuku berubah secara tak terduga ketika dia bertemu dengan All Might secara langsung dan belajar tentang One for All. Ya, dengan cuma makan rambutnya doang. Kekuatan quirk yang dapat diwariskan dari satu orang ke orang lain. All Might memutuskan untuk mentransfer kekuatan ini kepada Izuku, yang menjadi langkah pertama menuju impian Izuku menjadi seorang pahlawan. Ya, boleh lah sekalian nonton season ke-7-nya, cuma bocah. Konosubarashii Isekai ni Sukufuku wo season ketiga. Kazuma Sato adalah seorang remaja yang tiba-tiba meninggal dalam kejadian tragis di dunia nyata. Isekai lagi. Namun begitu dia sadar, dia bertemu dengan seorang dewi bernama Aqua, bukan Aqua yang itu, yang menawarkan padanya kesempatan kedua untuk hidup di dunia alternatif. Di dunia ini, Kazuma dapat memilih barang-barang yang ingin dia bawa ke dalam petualangannya. Dan yang paling menarik, dia milih si Aqua untuk menjadi pendampingnya. Dan diturutin coy. Kazuma terbangun di sebuah desa kecil, di sebuah dunia fantasi yang penuh dengan sihir, monster, dan petualangan yang menanti. Namun dia segera mengetahui bahwa Aqua bukanlah dewi yang sempurna. Dia lebih suka bersenang-senang daripada membantu orang dan seringkali bertindak impulsif. Pokoknya red flag banget Dani Aqua. Digarap sama Drive Studio. Monster. Kisah dimulai dengan seorang pemuda biasa bernama Tomokui Kanata yang terbunuh oleh sekelompok penjahat. Lagi-lagi isekai. Namun daripada menghadapi kematian yang abadi, ia terlahir kembali dalam dunia isekai sebagai goblin bernama Rou. Tadinya slime, sekarang Rou. Dengan kehidupan barunya sebagai makhluk monster, Rou memiliki keinginan untuk bertahan hidup dan membalas pada orang-orang yang telah membunuhnya dalam kehidupan sebelumnya. Sebagai seorang goblin, Rou harus berjuang keras untuk bertahan hidup di dunia yang keras dan penuh bahaya. Namun dengan pengetahuan dan pengalaman masa lalunya, ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan mengonsumsi monster lain, Rou belajar untuk mengambil kemampuan dan keahlian mereka, memperkuat dirinya sendiri dalam prosesnya. Ya, mirip-mirip Tensura ya, makan, dapat skill, ya segala macam gitulah. Digarap oleh Studio Dean. Yang terakhir, Windbreaker. Dan sebagai penutup rekomendasi anime Spring 2024, diambil dari manhwa dan diadaptasi menjadi anime. Berkisah tentang Haruka Sakura tidak ingin berurusan dengan orang yang lemah. Ia hanya tertarik pada yang terkuat dari yang kuat. Dia baru saja masuk ke SMA Furin sebagai sekolah yang hanya dikenal karena kekuatannya dalam berkelahi kekuatan, yang mereka gunakan untuk melindungi kota mereka dari siapapun yang ingin berbuat jahat. Tapi Haruka tidak ingin atau tidak tertarik untuk menjadi pahlawan atau menjadi bagian dari tim apapun. Ia hanya ingin bertarung dengan caranya sendiri. Emang agak lain dah. Pokoknya lu tonton nih anime. Mungkin itu aja 10 rekomendasi anime Spring di 2024. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya pokoknya. Kalau ada masukan silahkan kalian komen aja di bawah. Dan kira-kira anime apa nih yang kalian bakal tonton di video yang gue rekomendasiin sih. Gue sih udah gak sabar buat Tensura, soalnya Mungkin sekian video gue, sampai jumpa di video selanjutnya.